Kembali kepada sumber pengetahuan tadi disebutkan akal, itu termasuk sumber pengetahuan. Tapi apa yang dihasilkan oleh akal itu kebenarannya nisbi, jadi kebenarannya relatif. Bisa apa yang diperoleh oleh ilmu pengetahuan sekarang benar, pada satu saat tidak benar. Contohnya, dulu bumi ini para ahli mengatakan rata, ya Pak Guru. Tapi belakangan kemudian bumi ternyata bulat. Ya, apa benar begitu? Jadi pendapat yang pertama itu, para ahli mengatakan bahwa bumi ini rata, datar. Tapi kemudian muncul ahli-ahli ilmu yang lain lewat akalnya, ternyata mengadakan pengamatan dan penelitian, bumi ternyata bulat. Ini ilmu yang dibuka oleh akal. Tapi sumber pengetahuan yang kedua ini yang mutlak benarnya, yaitu wahyu. Jadi sumber pengetahuan yang pertama dari akal dengan mengadakan pengamatan terhadap ciptaan-ciptaan Allah ini. Yang kedua melalui wahyu. Nah, yang wahyu ini tidak bisa diusahakan, tidak bisa diusahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 322. Surah Al-Anbiya ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Thumma sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha' wa ahlaknal musrifin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Al-Quran, mulai dari cara membacanya sampai pada mempelajari bagaimana memahami ayat demi ayat dari Al-Quran. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, maka takarrub yang paling utama yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti yang baru saja kita baca, satu makro itu sudah terdiri beberapa huruf, sudah terdiri dari beberapa huruf, ratusan dan mungkin ratusan besar. Yang kata Rasulullah, setiap satu huruf dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kebaikan itu bermacam-macam, bisa lancarnya rezeki, bisa terpeliharanya kesehatan, bisa dihindarkannya dari musibah dan bencana, tak tabrakan dan lain-lain. Ini kelebihan dan keutamaan yang maha besar yang dimiliki oleh Al-Quran. Oleh karenanya, mumpung sekarang kita
menyingsingkan lengan baju untuk menggunakan bulan Ramadan yang kira-kira setengah bulan lagi ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Baik Bapak, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Pada beberapa ayat sebelumnya, orang-orang musyrik Mekah menghujat Nabi karena mengaku sebagai Rasul, dan kemudian dilihatnya bahwa Nabi itu adalah manusia biasa. Ini bisa dilihat pada ayat 3 di atas. Hal hadza illa basyarun mithlukum. Tidak ada Muhammad itu kecuali manusia biasa seperti kalian. Orang-orang musyrik Mekah itu menginginkan Rasul yang diutus oleh Allah itu dari malaikat. Dari malaikat. Kalau Muhammad itu kan manusia biasa. Makan, minum, tidur, beristri, masuk keluar pasar. Ini celotehan dari orang-orang musyrik Mekah. Dasar memang tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Ada saja ketika orang itu tidak suka, ada saja yang dicari celahnya untuk kemudian menyudutkan, mendiskreditkan, dan mencaci maki. Nah, pada ayat 7 ini Allah menegaskan, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Wa ma arsalna qablaka, dan kami tidak mengutus qablaka sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, firman Allah. Wa ma arsalna qablaka, dan tidak kami utus qablaka sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, dari nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali rijalan, orang laki-laki. Rijalan, rijalun itu jamak daripada rojulun. Rojulun jamaknya rijalun, maknanya orang laki-laki, orang yang berjenis kelamin laki-laki, jamaknya rijalun. Tetapi di dalam Al-Quran tidak seluruh atau tidak semua kata rijalun atau rojulun itu diartikan jenis kelamin laki-laki. Tapi rijalun di sini diartikan sebagai orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keistimewaan-keistimewaan, memiliki keistimewaan dari ciptaannya, dan kemudian untuk mempersiapkan diri menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wadahnya, fisiknya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kelebihan-kelebihan untuk kemudian nanti mampu dan kuat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di sini wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi yang kami memberi wahyu ilaihim kepada mereka, rijal itu kepada mereka orang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keistimewaan itu. Dengan demikian maka ada dua argumentasi di sini yang bisa disampaikan kepada orang-orang musyrik Mekah, bahwa kenabian itu tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Kenabian tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Artinya seorang Rasul yang diangkat dan diutus oleh Allah itu
tidak ada masalah di dalamnya, walaupun dia seperti manusia, makan, minum, tidur, berkeluarga, berumah tangga. Bahkan ini suatu keniscayaan. Rasul yang diutus oleh Allah itu dari jenis manusia. Coba kita bayangkan bahwa peran dan fungsi manusia itu oleh Allah diciptakan untuk khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami ciptakan manusia itu fil ardi, di muka bumi ini, khalifah sebagai petugas Allah yang ada di atas bumi untuk membuat kemakmuran dan kemaslahatan. Kalau kemudian Rasul yang diutus oleh Allah untuk manusia, di mana fungsi manusia itu untuk memakmurkan bumi dan membuat kemaslahatan, itu dari jenis malaikat misalnya, di mana malaikat tidak makan, tidak tidur, tidak berumah tangga, dan tidak yang lain-lain. Bagaimana bisa berpikir tentang kemakmuran bumi kalau malaikatnya, Rasulnya saja tidak makan, tidak minum? Bagaimana berpikir untuk mengembangkan, meningkatkan produktivitas tanaman misalnya? Oh, malaikatnya tidak makan, tidak minum. Ini logikanya. Oleh karenanya yang pertama, logika atau kesimpulan yang bisa disampaikan di sini adalah bahwa kenabian dan kerasulan tidak bertentangan dengan kemanusiaan, karena fungsi dan peran daripada Rasul itu untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah dalam rangka mengatur kemakmuran dan kemaslahatan di atas bumi. Ini yang pertama. Dari ayat ini yang kedua adalah bahwa yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain berkaitan dengan pengangkatan Rasul dan Nabi itu bukan dari segi kemanusiaannya, tapi dari segi orang itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu. Jadi yang pertama, bahwa kenabian dan kerasulan itu tidak bertentangan dengan kemanusiaan, karena dikaitkan dengan fungsi manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah. Jadi fungsi manusia itu ada dua, Bapak. Yang pertama sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah. Misalnya dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan utama yang pertama manusia adalah untuk menjadi hamba Allah, beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi yang kedua dari manusia adalah khalifatullah. Petugas Allah ada di atas bumi untuk menciptakan kemaslahatan dan kemakmuran. Nah, ini dua tugas pokok yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang harus mengabdi dan beribadah kepada Allah, dan kemudian sebagai khalifatullah. Dengan demikian kita dapat tahu bahwa sumber pengetahuan itu dari dua macam. Yang pertama adalah dari pengetahuan dari akal. Dari akal. Yang pertama dari akal. Akal sendiri menurut pandangan Islam ada daya pikir. Daya pikir yang tempatnya ada di dada, bukan di otak justru. Dan seringkali Al-Quran itu mempersamakan hati itu dengan akal. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat berapa itu Pak Guru? Ayat lahum qulubun la yaqiluna biha. Lahum, bagi mereka itu ada hati, layak yaqiluna biha, tapi hati mereka tidak bisa memahami. Ayat berapa? 69 atau berapa itu? Insya Allah ayatnya dimulai walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqiluna biha walahum adhanun la yubsiruna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, tidak ada bedanya. Manusia, dia punya hati tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ciptaan-ciptaan Allah.
Dia punya mata tapi tidak bergunakan untuk melihat yang hak dan yang baik-baik. Dia punya telinga tapi tidak bergunakan untuk mendengarkan yang baik-baik ajaran Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu seperti binatang. Binatang, tidak ada bedanya. Balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Binatang tidak akan memakan anaknya, tapi manusia seringkali memakan anaknya, memangsa anaknya. Sering kita dengarkan ayah menggauli anaknya. Jahatnya luar biasa, lebih dari binatang. Binatang nggak ada yang memakan memangsa, nggak ketemu. Ya itu bisa dicari di surah Al-A'raf contoh. Jadi walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ini yang membedakan wahyu ini. Jadi sumber pengetahuan seperti tadi saya sampaikan, yang pertama adalah dari akal. Dari akal ini kemudian menghasilkan pengetahuan dengan mengadakan pengamatan terhadap alam sekitar, terhadap ciptaan-ciptaan Allah, langit, bumi, langit dijunjung tinggi seperti atap. Bagaimana ciptaannya ini? Dan kemudian planet-planet, matahari kalau pagi datang terbit kemudian terbenam, datang lagi paginya. Dengan mengamati itu, maka kemudian muncullah pengetahuan lewat akal itu. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran, cara mendekatkan diri kepada Allah itu lewat dua cara. Yang pertama, zikir, dan yang kedua, berfikir. Jadi, yang pertama, zikir, yang kedua, fikir. Kan daya fikir yang ada di dalam jiwa manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya di dalam silih bergantinya siang dan malam. Ada malam, kemudian datang siang. Setelah siang tidak ada, diganti dengan malam. Silih bergantinya malam dan siang. Waqtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Niscaya itu merupakan bukti-bukti kemahabesaran Allah, bukti keagungan Allah. Li ulil albab, bagi mereka yang punya albab, akal. Yang punya akal. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berakal itu yang pertama adalah orang alladzina yadhkurunallaha. Mereka adalah orang yang berzikir kepada Allah. Qiyaman, pada waktu berdiri ketika sholat Allah. Wa qu'udan, ketika duduk. Wa 'ala junubihim, dan pada lambung-lambung mereka sambil berbaring pegang tasbih. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan berpikir tentang fi khalqis samawati wal ardh, tentang ciptaan Allah, khususnya mengenai langit. Dari sini kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah berzikir, kemudian berpikir tentang ciptaan Allah, mereka kemudian tanpa terasa terucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptaan ini tidak sia-sia. Besar sekali manfaatnya. Dirancang untuk keperluan kita sebagai makhluknya. Matahari, kemudian oksigen. Ini ada Pak Dokter ini putranya Pak Afanung, ini yang baju merah ini, dokter ini. Dokter, saya goda ini, kapan spesialisnya? Tersenyum dia. Pembiayanya banyak kalau spesialisnya itu. Ya mudah-mudahan nanti entah kapan bisa mengambil spesialisnya. Kapan pulangnya, Pak Dokter? Sabtu. Besok? Sabtu.
Ya, kembali kepada ini, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuh, kecuali orang laki-laki, artinya orang yang memiliki keistimewaan dan kelebihan di mana kondisi dirinya siap untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sumber pengetahuan tadi disebutkan akal, itu termasuk sumber pengetahuan. Tapi apa yang dihasilkan oleh akal itu kebenarannya nisbi. Jadi kebenarannya relatif. Bisa apa yang diperoleh oleh ilmu pengetahuan sekarang benar, pada satu saat tidak benar. Contohnya, dulu bumi ini para ahli mengatakan rata. Ya Pak Guru. Tapi belakangan kemudian bumi ternyata bulat. Ya, apa benar begitu? Jadi pendapat yang pertama itu, para ahli itu mengatakan bahwa bumi ini rata, datar. Tapi kemudian muncul ahli-ahli ilmu yang lain lewat akalnya, ternyata mengadakan pengamatan dan penelitian, bumi ternyata bulat. Ini ilmu yang dibuka oleh akal. Tapi sumber pengetahuan yang kedua ini yang mutlak benarnya, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber pengetahuan yang pertama dari akal, dengan mengadakan pengamatan terhadap ciptaan-ciptaan Allah ini. Yang kedua melalui wahyu. Nah, yang wahyu ini tidak bisa diusahakan. Tidak bisa diusahakan. Indah sekali Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri dalam kitab Burdahnya, Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabi. Tabarakallah ma wahyun bimuk tasabi wala nabiyun alal ghaibi bimut tahami. Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabi wala nabiyyun alal ghaibi bimuttahami. Tabarakallahu, maha suci Allah. Maknanya ini maha berkat. Tapi yang lebih tepat artinya maha suci Allah. Ma wahyun bimuttahami. Tidak ada wahyu itu bimuttahami bisa diusahakan. Wahyu tidak bisa diusahakan. Sama dengan Nabi. Oleh karenanya untuk kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini saya ingin mengambil judul tidak seperti kewalian, ya. Tidak seperti kewalian, wahyu dan kenabian tidak bisa diusahakan. Orang misalnya saya ingin jadi wali, boleh. Ingin jadi wali, boleh. Bercita-cita ingin jadi wali, boleh. Bahkan seharusnya kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sehingga sampai pada puncak, sampai pada kewalian. Asalkan tidak kemudian berselorok, saya ingin jadi nabi, saya ingin jadi rasul, ingin mendapatkan wahyu. Itu tidak bisa. Tabarakallah ma wahyun bimuktasabi wala nabiyyin alal ghaibi bimuttahami. Wala nabiyyun, dan tidak ada nabi itu alal ghaibi terhadap hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh nabi bimuttahami, dicurigai. Kenapa? Karena yang gaib itu diberitahu oleh Allah lewat wahyu. Dan ini wahyu ini adalah ilmu yang mutlak kebenarannya. Wahyu adalah mutlak kebenaran. Oleh karena itulah maka Al-Quran ini tidak bisa periwayatannya lewat riwayat-riwayat irsyad. Harus mutawatir Al-Quran ini. Itulah sebabnya maka kemudian ada istilah, ada qiraat sab'a, ada qiraat 12. Itu menunjukkan sanad daripada riwayat Al-Quran itu
wahyu-wahyu itu ketika disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi itu betul berantai, tidak terputus. Tidak terputus. Kenapa? Untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran ini. Illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka tanyakanlah wahai orang-orang musyrik Mekah. Ini perintah dari Allah, tantangan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang musyrik Mekah. Kamu tidak percaya Muhammad, bahkan melecehkan. Kamu tidak percaya Al-Quran, bahkan kemudian mencaci maki, menghujat Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri, kalau tidak percaya tanyakanlah. Kalau kamu tentang kenabian kerasulan begitu dangkalnya cara berpikirnya, fas'alu ahla dzikri, maka tanyakanlah engkau orang-orang musyrik Mekah, ahla dzikri, kepada orang yang tahu. Saya buka tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini dikarang oleh dua ulama. Yang pertama oleh Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian setelah dapat separuh wafat diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian disebut Jalalain, artinya Jalal, dua orang Jalal namanya, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ada Al-Qurtubi atau Bari. Itu menunjukkan bahwa ahla dzikri ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Coba orang-orang musyrik Mekah, kamu tanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang keturunan kita lebih dulu. Orang Yahudi keturunan kita Taurat, orang Nasrani keturunan kita Injil. Tanya kepada mereka. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang masih murni. Yang masih murni. Kalau yang belakangan justru memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kok bisa-bisanya orang Arab jadi Rasul? Rasul itu mesti dari Bani Israel. Mesti keturunan Nabi Yakub, mesti dari Palestina, kata orang-orang Yahudi yang belakangan. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang di awal itu justru menyaksikan bahwa Nabi Muhammad telah akan diangkat sebagai Rasul. Misalnya pendeta Buhairah, ketika pamannya Siti Khadijah itu awas, itu anak diperhatikan itu. Masih kecil Nabi, masih kecil. Karena ciri-cirinya sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Ini orang Yahudi yang asli, orang Yahudi yang masih murni. Waraqah bin Nawfal, orang-orang Nasrani masih asli. Tapi orang Yahudi dan Nasrani yang belakangan, kemudian mendaulat, menghujat Nabi. Kok bisa-bisanya orang Arab jadi Nabi, jadi Rasul? Rasul itu masih dari orang Palestina, keturunan Nabi Israel. Israel itu adalah Yakub namanya. Jadi Bani Israel artinya keturunan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub. Tidak tahu kalau dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah, tempat ibadah yang didirikan pertama kali sebelum Baitul Maqdis dan sebagainya adalah yang ada di Mekah, di Bakkah, yang ada di Mekah. Kenapa ceritanya? Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar kan dibawa pindah dari Palestina ke Mekah. Kemudian putranya ditaruh di situ. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kami tempatkan keluargaku, anakku di dekat Baitul Muharram, di tanah lembah. Yang kemudian terjadi manasik haji itu. Manasik haji. Itu sebelum Baitul Maqdis. Sebelum lahir malah. Nabi Isa belum lahir, Nabi Yakub juga belum lahir. Artinya, fas'alu ahla dzikri, tanyakanlah engkau wahai orang-orang musyrik Mekah, ahla dzikri, kepada orang-orang yang mengerti, yang tahu. Yang dimaksud di sini ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masih asli, yang masih murni. In kuntum la ta'lamun,
jika ada engkau atau kalian la ta'lamun, tidak mengetahui tentang seluk-beluk kenabian dan kerasulan itu. Nah, inilah Bapak. Ini supaya kita tahu. Sebab ada di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran itu yang kadang kita terkecoh. Kita terkecoh. Ada di ayat lain misalnya, inna Al-Quran, yang artinya begini, yang lebih dekatnya umat kepada Islam itu adalah orang-orang Nasrani. Aqrabuhum mawaddatan lil ladzina amanu an-nasara. Ada ayat seperti itu. Orang Nasrani itu lebih dekat kepada orang-orang Islam. Tapi orang Nasrani yang dulu, yang masih asli, yang masih murni, bukan yang belakangan, yang sudah Trinitas ini. Yang Trinitas jelas tidak senang kepada orang yang beriman. Nah inilah Bapak, wa ma ja'alna jasadan la yakuna ta'am, wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashrafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri